Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil asya, ahmaduhu wa syukuruhu ala taratufin na'ma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli ailatin syifa. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin membahas bahwa satu rakaat dari ahli makrifat itu lebih utama dari 1000 rakaat orang alim ulama yang tidak makrifat. Apa sih tanda-tanda orang makrifat? Di syarah kitab Asqiyah ini diterangkan bahwasanya tanda-tanda orang makrifat, wa'lam anna min amaratil ma'rifati bilah husulul haibah minallah, itu dia takut kepada Allah. Itu tanda-tandanya. Faman istadat ma'rifatuhu istadat haibatuhu. Jika bertambah ma'rifatnya, arti dimensi ma'rifatannya bertambah tinggi, maka dia semakin takut kepada Allah. Wal ma'rifatu tujibus sakinah, dan orang makrifat itu menjadikan dirinya itu tenang untuk menghadapi segala problem, dianggap biasa-biasa saja karena menganggap dunia ini adalah fata morgana atau sementara saja, tidak selamanya, yang tidak akan sirna itu akhirat. Bagi Abi Yusuf As-Susi, ketika ditanya hal yasta'nisu arif al-arif bisya'in wairillah faqala fahal yara wairillah. Dia ditanya apakah orang makrifat itu dia juga tenang kepada selain Allah. Jawabannya malah gini, wahal yara wairillah, apakah dia melihat selain Allah? Tidak. Dimensi orang makrifat sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, dan dimanapun engkau berada maka di situ ada wajah Allah. Dalam segala gerak-gerik dan perbuatannya, dia akan melihat segala sesuatu yang terjadi di hadapannya itu adalah dari Allah Ta'ala sendiri. Sehingga dia tidak melihat sesuatu kecuali dari Allah. Bila mana itu jelek dari pandangan manusia, juga dari Allah. Baik juga dari Allah, maka kelihatan di pandangan manusia dia jelek atau dia baik, ya tidak masalah baginya. Itu yang dikatakan mutlak. Allah itu mutlak, itu dalam keadaan nol, manusianya nol. Entah kata Allah, ngikut aja. Terus di atasnya lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu di manapun engkau berada. Jadi di atasnya dia penglihatannya selalu ada Allah. Yang kedua ini dia dalam segala perilakunya, baik pendengarannya, ucapannya, dan lain sebagainya, sudah tersubstitusi dengan Allah. Orangnya nol. Istilah dalam kajian kitab dulu adalah fana, rusak. Dunia dia itu rusak. Sudah kayak so mikir, budek wis. Jadi hati segara geriknya dia mengikuti Allah. Dari mana dia kok tahu Allah? Dari kolbunya
kolbunya mengikuti rohaninya tersambung kepada Allah. Dia mengikuti apa di situ, gurunya ya di situ itu. Mengetahui Allah dari laung kolbunya itu. Kerenteke di dalam hati ngajak ke sana, berangkat ke sana. Nah, kita kadang sudah melakukan A, tapi kerenteknya ngajak ke B, tapi kita tidak ngurusi rentek hati ini, padahal inilah yang tersubstitusi dengan Allah. Sehingga yang kita lakukan B, sesuai akal dan panca indera kita, padahal akal dan panca indera itu di belakangnya ada nafsu, di belakang keinginan itu nafsu, dan di belakangnya nafsu keinginan itu ada setan yang bisa membisikinya. Tadi masalah Abu Yakub As-Susi yang ditanya, apakah engkau enjoy kepada selain Allah? Jawab dia itu, apakah orang makrifat itu melihat selain Allah? Enggak, berarti dia hanya enjoy dengan Allah. Lah, lalu ada pertanyaan, faqila lahu wafa bi ainin yang dur ilal asya. Lah, terus kok seperti itu? Melihat segala sesuatu itu gimana dia melihatannya? Qala bi ainil fana wazawal. Dia melihat dengan penglihatan fana wazawal. Jadi seakan akal dan panca inderanya tidak hilang, ya ada, masih ada, seakan hilang. Karena hilangnya itu dia tidak murni mengikuti akal dan panca inderanya, tapi mengikuti relung kolbunya, rohaninya yang itu tersubstitusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal arif, yang masyhur, zuhud, az-zahid, sayar di pejalan rohani yang gigih, wal arif, dan tokoh dia itu tokoh orang ahli makrifat zaman dulu ya, termasuk Torekoh Naksabandiyah Khalidiyah ini atasnya warisnya dari Abu Yazid Al-Bustami. Dia tabi ainuhu wa yahluhu qalbuhu, di pandangan matanya, fisiknya nangis. Jadi dengan berbagai macam problem, misalkan fisiknya hancur, banyak musibah, tetapi pada hakikatnya hatinya tertawa terus karena senang. Beliau berkata, la yakunul arif arifan hatta yakunu kal ardiyatauha al birru wal fajir. Jadi seseorang makrifat itu dia tidak makrifat kecuali ya tauhal bir wal fajir, sebagaimana bumi. Jadi bumi diinjak oleh orang yang durhaka maupun yang taat, tetap menginjak bumi. Begitu juga orang makrifat, ya dia seperti halnya manusia. Orang pandangan manusia terhadap dia kadang ada yang baik, ada yang pandangan manusia terhadap dia ya jelek, katakan dia sesat, kufir dan lain sebagainya, tapi dia tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga diibaratkan di sini kasahab yadhillu kulla syai', sebagaimana mendung nggak peduli siapapun, itu orang jelek, orang yang membuat maksiat di bumi atau membuat kebaikan di bumi, tetap akan diaup-aupi, ditutupi oleh mendung ketika dia diperintah Allah, dikirim malaikat untuk menutupi
suatu daerah ya ditutupi, nggak peduli yang di situ orang yang taat kepada Allah atau tidak, ya tetap ya tutupi. Wakal mator yaski ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Juga sebagaimana hujan. Hujan itu tetap dia akan turun di tempat yang dia cintai maupun yang tidak dicintai. Tempat di mana ada banyak kemaksiatan ya tetap aja turun hujan. Di tempat di mana banyak orang maksiat juga tetap turun hujan. Jadi sebagaimana rahmat hadis Nabi juga ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dia belas kasihan terhadap siapapun, memberi rahmat kepada siapapun, nggak peduli orang kafir atau orang muslim, orang baik dan tidak baik. Ketika memandang orang lain walaupun tidak baik pun dia tetap husnudon melihat kebaikannya. Olah Yahya ibnu Mu'ad. Yahya ibnu Mu'ad yakhruju arifu minad dunya la yaqdi wa taruhu minha min syai'aini buka'uhu ala nafsi wa tana'u ala rabbih. Yahya bin Mu'ad menyatakan bahwasanya orang makrifat itu tidak lepas dari dua hal. Pertama, dia menangisi terhadap dirinya sendiri, khawatir dirinya sendiri itu tidak selamat di detik-detik kehidupannya. Menangisi dirinya sedikit taatnya kepada Allah, jadi nggak bisa maksimal taatnya kepada Allah. Tetapi di sisi lain wasana'ihi ala rabbihi, banyak pujiannya terhadap Allah. Allah maha belas asih, maha perkasa, maha kaya, dan maha segalanya. Karenanya dalam Al-Quran dikatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa, dan bagi orang yang takut maqama rabbihi, maqam Tuhannya, jannatani, ada dua surga, yaitu jannatun mu'ajjilah dan yang kedua jannatul ma'arif. Yang pertama surga yang ada di dunia, maka dikatakan jadi orang makrifat bisa menempuh surga di dunia. Apa itu? Yaitu jannatul ma'arif, surga kemakrifatan, itu surga di dunia. Wa jannatul mu'ajjalah, dan surga yang nanti setelah meninggal, setelah urusannya dunia selesai, setelah kiamat, yaitu jannatul qiyamah. Setelah dunia rusak, jadi semuanya orang ada totalan, yaitu jannatul qiyamah. Sementara sekian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.